Aku tak mau lupakan kebaikanmu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasihmu. Ku aman dalam genggamanmu. Di hadiratmu ada damai, karena ku ingat kebaikanmu padaku. Rajaku, engkaulah pembelaku, kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Mazmur yang pertama ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Shalom, terpuji nama Tuhan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang baru, di bulan yang baru. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap antusias dalam beribadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari mempersiapkan roti dan anggur sehingga kita semua bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Yang pertama, terus ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama hadir untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam Kingdom Worship Night hari Jumat 8 April pukul 7 malam di Rock Royal Residence. Ibadah Jumat Agung Sekota GBI Rock Surabaya bersama Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana akan kita ikuti bersama pada hari Jumat 17 April 2022 pukul 10 pagi di GBI Rock Royal Residence dan pada pukul 5 sore atau 17.00 di GBI Rock City Church. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir onsite dapat mengikuti secara online pada pukul 10 pagi live di YouTube channel Rock Surabaya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan April. Bagi jemaat yang akan mengembalikan persepuluhan,
atau menabur untuk pekerjaan Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday, God bless you all. Shalom semua warga kerajaan, dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight. Menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King. Yang melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya. Segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu tidak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawakan kita berikan pujian yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan.
lukiskan di dalam hatiku. Dengan rindu aku berpaku padamu. Tak ada hal di hidupku yang luputkanmu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku mengenangkanmu. Segala puji, segala hormat, sedapat hidupku menyembah. Berikanlah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, sedapat hidupku menyembah. Berikanlah setiap hidupku sebagai persembahan yang bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku mengenangkanmu. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami, kehendak-Mu yang kami rindukan Tuhan. Agar hidup kami seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, meninggikan Engkau lebih lagi hari ini ya Bapa. Kau bawa setiap hati kami tetap sukacita dan semangat memuji-Mu. Semua yang percaya katakan. Yes. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada semangat yang baru di minggu yang baru, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita.
pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Mari sekali kita semua sama-sama nyanyikan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kelagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kelagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Rajaku. Bapak masih lemes nih ya. Sudah kita semua tuh lebih semangat lagi, amin. Sebab kita memuji Raja di atas segala raja. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kelagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Rajaku. Lebih lagi katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan Sang Rajaku. Kita bangga punya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menebus kita dari dosa, amin. Kita telah dibebaskan. Mari kita mau puji dan sembah Dia dengan sukacita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan, katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. langkah besar dan mana suaranya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan adalah perisai dan gunung batu kita? Amin. Amin. Kita percaya bahwa Dia adalah perlindungan kita. Dia kekuatan kita. Tidak takut kita berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar lagu ini, mungkin masih baru ya Bapak Ibu Saudara. tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkah-langkahku. Mau berjalan dalam kekuatan,
imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Relaku pada tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu, tak akan ku ragu mengikutimu. Nah Tuhan, takkan kami ragukan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Mungkin berat bagi kami Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa anugerah-Mu Tuhan ada bagi kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan seumur hidup kami. Melepaskan segala kesukaan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu dan melayani Engkau. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukankah karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Lepas semua kami mau mengenal Engkau lebih. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba-Mu dengan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu.
Tuhan semua. Kami mau belajar Tuhan untuk melepaskan kesukaan kami hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tak mau memandang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pusat kami bawa hati kami hanya bagimu. Mari jemaat kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Tidak hanya sekedar dari mulut, tapi kita mau persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari bawa hatimu untuk Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Merindu Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua atributku, menerima kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, merindu Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua atributku, mengenang kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tidak ada hal yang paling berarti di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, selain ketika kami memahami, mengerti akan Engkau, akan kasih-Mu, akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau memberikan kesadaran yang dalam di dalam hati dan jiwa kami, bahwa kami tidak hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi terlebih sebenarnya kami lapar dan haus akan perkara-perkara rohani. Firman-Mu berkata, bukan dengan roti saja manusia hidup, tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya Tuhan, biarkan hari ini
Engkau boleh mengisi setiap dahaga jiwa kami. Engkau berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya kesadaran yang lebih dalam akan arti kehidupan ini. Sehingga kami memakai waktu-waktu kami hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Puaskan kami, dahaga kami dengan firman-Mu. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Iya, shalom saudara. Tema gereja kita, gereja Rock se-Indonesia dan dunia, tadi nampak di situ, Delighting in Word of King. Artinya dipuaskan oleh perkataan atau firman yang keluar dari Sang Raja. Nah saudaraku, waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah masuk bulan April, minggu-minggu menjelang Paskah. Ketika saya mempelajari firman Tuhan yang menjadi tema daripada bulan ini, saya melihat bahwa yang disebut firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu adalah sebenarnya adalah Injil, ya. Maka itu saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini dengan Accept the Gospel with Joy. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam nanti bacaan yang akan kita baca. Jadi saudara, kita tahu bahwa Injil itu bahasa Arab sebenarnya adalah dasar daripada semua kekristenan atau iman Kristen kita. Nanti kita secara cepat 35 menit kita akan coba belajar dasar-dasar kebenaran daripada Injil ini yang kemudian juga mempersiapkan hati kita memasuki ya minggu-minggu Paskah. Nah, saudaraku sekalian, dasar dari firman Tuhan yang akan kita baca ini ada di 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 7. Mari saudara, saya akan membaca, saudara juga membaca dalam hati, bisa disimak. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu, maksudnya Injil yang diberitakan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, surat Tesalonika ini kita sudah tahu bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saudara, kalau kita baca dari bacaan yang tertulis yang kita baca barusan, dikatakan saudaraku Injil itu diterima dengan sukacita justru di dalam keadaan mereka tertindas. Tetapi dan juga ditulis penindasan yang berat, bukan hanya tertindas, tapi penindasan yang berat. Dan Injil itu diterima dengan sukacita. Dikatakan Injil itu dengan punya kepastian yang kokoh. Jadi saudara, kalau kita baca sepintas ayat ini, sepertinya kalau kita lihat itu Injil itu punya kekuatan lebih dari segala penderitaan. Nanti kita kupas beritanya apa Injil itu. Ya, mempunyai kekuatan yang kokoh luar biasa, dan kemudian saudaraku di dalam keadaan penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Dan akibatnya apa saudaraku sekalian? Akibatnya dikatakan di situ kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi saudara, ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa daripada Injil yang kita baca barusan, yang merubah jemaat di Tesalonika itu.
Nah sekarang arti Injil itu sebenarnya apa saudara? Ini cepat saja sederhana saudara, kata Injil sekali lagi seperti yang saya katakan ini adalah bahasa Arab. Yang di dalam bahasa Latinnya Evangelion. Ya, kalau ada nama orang evangelis, ada nama artis evangelis, apa nama itu tapi tidak percaya Kristus itu salah nama. Lalu dalam bahasa Yunani Eugalion. Nah saudaraku sekalian, Injil memang ketika Alkitab kita ditulis itu menyerap kata Injil daripada yang ada di kitab saudara kita yang berbahasa Arab itu. Nah saudaraku sekalian, bahasa arti daripada Injil ini kabar baik. Good news, gospel dalam bahasa Inggris yang kemudian mengalami adaptasi yang terakhir menjadi gospel. Nah jadi gospel dalam bahasa Inggris itu artinya Injil, artinya adalah dalam arti kata-katanya adalah kabar baik, kabar sukacita. Baik, lalu saudara sebenarnya isi berita sukacita daripada Injil itu apa? Arti isi daripada gospel itu apa? Secara garis besar kalau kita orang Kristen kita tahu Allah berinkarnasi jadi manusia di dalam anak Allah Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat, hidup, lalu kemudian memberitakan kabar baik, lalu kemudian mati di kayu salib dan bangkit. Dan barang siapa yang percaya, dia tidak lagi jauh daripada Allah, dia menjadi dekat, Allah hidup di dalam hidupnya, dia menjadi anak-anak Allah. Kira-kira kayak begitu. Nah saudara, tapi mari kita coba telusuri berdasarkan ayat-ayat yang akan kita baca. Hanya dalam 35 menit saya ingin saudara seperti jemaat di Tesalonika kemudian di dalam keadaan yang sangat menderita tetapi kemudian Anda menemukan kekuatan yang luar biasa dan kita semua Anda dan saya menjadi teladan. Sesuatu yang luar biasa itu terjadi kalau kita mengerti rahasia itu dan menumbuhkan kebenaran rahasia, kebenaran kekuatannya itu di dalam diri kita. Ada banyak orang Kristen dan kita sudah menjadi Kristen lama. Tapi adakah kita menjadi sebuah teladan yang baik bagi banyak orang? Apakah salah gospel yang kita terima? Apakah salah pengajaran yang kita terima saudaraku sekalian? Apakah dasar-dasar kebenaran yang kita sudah terima berpuluh-puluh tahun itu salah? Kalau kita tidak bisa menjadi sebuah teladan atau garam bagi lingkungan kita. Bahkan ketika dalam keadaan-keadaan sulit saat ini. Keadaan-keadaan sulit itu memunculkan sifat asli daripada manusia. Sifat kedagingan manusia. Sifat egoisitas manusia. Tetapi justru ketika kita bisa mengerti arti Injil. Sebenarnya seperti jemaat Tesalonika, justru dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini, kebenaran sesungguhnya, terang yang sesungguhnya, rasa asin yang sesungguhnya itu justru harus memancar, harus bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Baik, saudaraku sekalian. Ya, mari kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku sekalian, Injil Yohanes agak berbeda atau berbeda dengan Injil-Injil yang lain yang narasinya menceritakan tentang Yesus Sang Juru Selamat itu tidak dengan cerita Yesus secara fisik, Yesus datang sebagai bayi yang lahir dari anak Maria. Tetapi secara filosofis dia menceritakan tentang Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Narasi dalam kitab Yohanes itu mirip narasi Kejadian ya kitab dalam perjanjian lama. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Saudaraku sekalian, firman itu perkataan atau kata-kata. Tetapi saudaraku karena kita manusia yang terbatas, kita memahami bahwa firman yang menjadi manusia itu dengan cara berpikir kita yang terbatas.
kata reinkarnasi itu inkarne, menjadi daging. Jadi saudaraku sekalian, firman perkataan Allah itu menjadi manusia, menjadi daging yang kita sebut anak Allah. Kata-kata ini bagi kita manusia seringkali menjadikan kita itu melihat Yesus itu hanya sebagai ciptaan. Nah, saudaraku sekalian, tetapi saya mau memberitahu buat Anda, ketika kita berkata Yesus itu sang firman dan dia berinkarnasi, seringkali orang berpikir demikian, saudaraku. Kalau Allah menjadi Yesus, menjadi anak Allah, menjadi manusia, berinkarnasi, cara berpikir kita seperti ini. Kalau ada anjing berinkarnasi jadi kucing, anjingnya enggak ada. Yang ada kucing. Itu dalam pikiran kita. Tetapi saudaraku sekalian, Anda harus sadar bahwa ketika Allah menjadi manusia, menjadi daging, Allah tetap ada. Ya, sang firman. Allah berfirman dan firmannya menjadi manusia. Allahnya tetap ada. Saya adalah penulis daripada Kingsword ini. Sebagian besar tulisan di sini. Dan tulisan ini sudah 10 tahun lebih. Ini tersebar di mana-mana. Tulisan ini kalau Anda membaca tulisan itu adalah isi kepala saya. Ide-ide saya. Tetapi saudaraku, ketika saya menjadi tulisan ataupun saya menjadi rekaman di YouTube, saya tetap ada. Dan rekaman itu juga ada. Dan rekaman itu kalau berisi firman yang memberikan kekuatan, orang dikuatkan. Atau terjadi mujizat, terjadi mujizat. Tetapi saya, bisa jadi saya melakukan aktivitas lain di rumah. Kira-kira seperti itu. Ketika Allah berfirman dan sang firman menjadi manusia, Allah tetap ada. Sehingga saudara, ketika ada istilah anak Allah, sang firman itu anak Allah, kita juga tidak boleh mengartikan bahwa anak Allah itu sepertinya Allah beranak. Saudaraku sekalian, itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita manusia jasmani, kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi berita Injil menceritakan kedatangan sang Mesias, firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi daging. Itu yang pertama. Kemudian saudaraku sekalian, isi daripada Injil itu Yesus datang sebagai juru selamat. Ya, kita coba simak di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 ini. Sampai 15 ayatnya itu. 1 Yohanes sekarang. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya saudaraku, Yesus yang digelari Mesias atau orang Yosua Hamasia bahasa Ibrani, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang dikatakan bahwa arti Yahweh atau Yosua itu Yahweh penyelamat atau Yahweh juru selamat, Savior. Disebut juga anak Allah, dan barang siapa mengaku Yesus anak Allah, maka dikatakan Allah ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudaraku sekalian, ini merubah kembali harkat daripada kita yang dulu sebenarnya lebih dominan sebagai pada kali pertama diciptakan sebagai manusia rohani dibanding manusia daging. Kesadaran rohani spiritual daripada Adam itu lebih besar daripada kesadaran dagingnya. Maka dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, di mana dia dibohongi oleh si jahat dan dikuasai oleh si jahat, yang terjadi adalah kemudian seluruh umat manusia kehilangan kesadaran spiritual dan tidak bisa mendengar suara Tuhan, suara Allah.
Yang dia bisa dengar adalah suara kenyataan daripada dunia ini yang lebih nyata di dalam diri kita. Kita lebih khawatir kalau tanggal tua. Karena apa? Karena kalau tanggal tua, saudaraku sekalian, ya duitnya sedikit. Terus juga mungkin kita menjadi terbatas untuk melakukan sesuatu. Maka itu saudaraku, kalau kita punya kesadaran rohani yang lebih tinggi, bunyi firman Tuhan yang berkata, bukan dengan roti saja manusia hidup, tapi dengan setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah, itu akan membuat kita nggak khawatir. Tetapi mengapa kita khawatir? Karena yang kita kembangkan, yang berkembang adalah kuasa dosa yang menyadarkan kita akan kedagingan yang lebih utama di dalam diri kita daripada kesadaran spiritual. Bahwa Allah itu saudaraku berkuasa, luar biasa dan tidak terbatas dalam hidup setiap kita. Dan hidup kita tidak ditentukan dengan hal-hal sebenarnya yang lebih bersifat jasmani dibanding hal-hal yang bersifat rohani. Nah saudaraku, Yesus datang sebagai juru selamat. Menyelamatkan, mengembalikan. Mengapa jemaat di Tesalonika kemudian menjadi teladan? Saya percaya saudaraku sekalian, mereka kemudian dari manusia daging menjadi manusia rohani. Spiritualitas mereka bertambah dan mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia daging. Cara-cara, nilai-nilai yang dilakukan itu berbeda. Dan Yesus ini saudaraku sekalian, yang membuat setiap kita sebenarnya kalau menerima dan mendapat pemahaman yang benar, maka dia akan merubah hati kita. Dan dikatakan Allah di dalam engkau, engkau di dalam Allah. Sebuah pemahaman yang tidak mungkin kita bisa pahami dengan akal pikiran kita yang sederhana ini. Bagaimana pencipta ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam diri pencipta. Dan kalau kita diberikan kata-kata gini kita masih khawatir. Saudaraku, itu karena sifat dosa di dalam diri kita yang tidak bisa keluar dari cakangnya. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Dia yang adalah pencipta jadi cipta. Pencipta jadi bagian daripada ciptaan, jadi manusia. Supaya kita yang dulunya punya sifat rohani serupa dengan gambar Allah. Kita yang ciptaan itu punya sifat-sifat daripada pencipta. Dan Yesus ingin mengembalikan itu. Saudara, kata juru selamat, Savior, itu kalau Anda tahu sekarang terjadi perang yang Ukraine sama Rusia. Sebenarnya nama mereka itu sama-sama. Namanya Vladimir Putin. Yang satunya namanya Volodymyr Zelensky. Nah, kata Vladimir itu adalah pemimpin penyelamat atau juru selamat. Tapi Anda tahu saudaraku, kedamaian atau keselamatan yang diciptakan manusia adalah cara daging. Cara daging manusia adalah punya kekuasaan, punya kekayaan untuk bisa terjadi perdamaian. Itu cara daging. Itu sebabnya ketika Putin mau bergabung NATO nggak boleh, lalu kemudian dia melihat Ukraine mau gabung NATO, Putin merasa bahwa Rusia akan terancam. Karena NATO kalau mendirikan basis militer di Ukraine, maka menjadi ancaman bagi Rusia. Yang terjadi adalah saudaraku, perdamaian dunia adalah kalau Anda tunduk sama saya, maka di sini akan damai di bawah kekuasaan saya. Itu kira-kira perdamaian cara dunia. Tapi Yesus ingin merubah semua sifat dan kebenaran dunia yang diilhami oleh si jahat untuk kita menjadi sumber damai sejahtera, bukan dengan cara untuk menaklukkan orang lain dengan kekuatan, kekayaan ataupun kekuasaan. Nah saudaraku sekalian, ketika kita mulai mengerti ini, maka saya percaya saudaraku sekalian, kita mulai punya cara berpikir dan tindakan yang berbeda.
kita memang akan benar-benar jadi terang bagi dunia ini. Dan saudara, yang berikutnya adalah dikatakan siapa yang percaya dilahirkan kembali dengan benih ilahi. Kita baca ayatnya 1 Petrus 1, 23, 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Dan Anda tahu ketika Nikodemus diberitahu engkau harus dilahirkan kembali. Masa kan aku masuk rahim ibuku? Dikatakan lagi oleh Yesus, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang kekal oleh firman Allah. Ini berita Injil. Yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti rumput menjadi kering. Jadi ini bukan bicara rumput, semua yang hidup. Manusia ataupun binatang itu tidak berarti. Dan kalau kita bisa melihat, kalau Allah melihat kita manusia itu seperti kita melihat rumput. Tidak ada artinya. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi saudaraku, setiap kita yang percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat, Anak Allah, firman yang menjadi manusia. Di dalam diri kita ada benih ilahi. Ada kebenaran yang disalurkan daripada Tuhan. Kehidupan Tuhan ada di dalam diri kita, benih ilahi. Dilahirkan kembali itu artinya saudara, kita punya kesadaran roh. Kita punya kesadaran bahwa hidup kita yang daging ini, saudaraku, itu mati dan kemudian hidup daripada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Saya percaya, saya tahu saudaraku bahwa di dalam dunia ini kita sepertinya tetap hidup dalam dunia dua alam. Tetapi kesadaran kita harus terus ditumbuhkan. Maka Rasul Paulus bilang matikan. Di dalam diri kita ini kedagingan kita. Tapi sadarkan, tumbuhkan. Izinkan kasih karunia itu bekerja di dalam diri kita. Sehingga Kristus yang ada di dalam kita makin bertumbuh dewasa dan kita punya kesadaran yang semakin tinggi. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan jatuh, saudaraku sekali. Dan kalau Anda melihat itu semua hanya pameran di luar dan mereka banyak mengalami kejatuhan. Nanti saya akan teruskan ini untuk bisa melihatnya. Kenapa saudaraku? Karena kesadaran spiritual mereka hanya sebagai pengetahuan dan kemudian tetap kedagingan itu yang bertumbuh. Dan orang menjadi lupa bahwa sebenarnya Kristus hidup di dalam diri kita. Justru akan kasih karunia-Nya sempurna ketika keterbatasan daging kita ini diizinkan oleh Tuhan. Ketika kita mempunyai uang yang banyak, kekuasaan yang banyak, pengaruh yang besar, bisa mengakses apa saja, maka secara dunia justru di situ, saudaraku sekalian, spiritualitas kita akan turun. Manusia roh kita, kesadaran rohani kita, Kristus yang hidup di dalam diri kita itu makin berkurang. Oleh karena apa? Kesadaran daripada kuasa kedagingan ini bertumbuh dalam hidup kita. Kita izinkan. Maka itu saudaraku, kita harus menjaga keseimbangan ini. Kita tetap sadar seperti lagu tadi saudaraku dikatakan kita harus berkurang dan Kristus semakin bertambah. Sehingga hak-hak kita dikosongkan dan kehendak Tuhan yang kemudian terjadi terus di dalam hidup kita. Maka saudaraku sekalian, menjadi orang Kristen itu yang kata tadi Pak Arifin, gak berat. Gak berat kalau Anda punya pemahaman yang benar. Bahwa kecintaan saudara bukan hal-hal yang di dunia ini. Berat kalau saudara cintanya luar biasa kepada hal-hal duniawi. Akan sengsara Anda menderita kalau apa yang Anda pinginkan itu hal-hal yang bersifat fisik di dunia ini. Saya mau beritahu saudara, kalau orang-orang yang biasa tirakat, orang-orang yang biasa berpuasa, orang-orang Buddha itu ngerti kekristenan, itu dia akan lebih cepat daripada kita. Yang glamornya lebih tinggi. Karena kita ini sudah terbiasa hal-hal yang menikmati hal-hal duniawi ini. Sehingga ketika Yesus berkata hal-hal yang spiritual,
kita ini sepertinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena harus menyangkal diri. Harus mengampuni. Harus menyerahkan hak-hak kita. Nah, saudaraku sekalian, mari kita teruskan. Jadi saudaraku sekalian, dikatakan siapa yang percaya ia dilahirkan kembali dari benih ilahi. Nah, kenapa kita harus dilahirkan kembali, saudara? Dan apa akibatnya kalau kita itu dilahirkan kembali? Alkitab menulis bahwa kelahiran kembali itu membuat kita dibebaskan dari hukum dosa. Karena kita sudah bukan manusia jasmani tapi manusia roh, manusia spiritual, manusia rohani. Sebab kita dilahirkan kembali, manusia yang bersifat dosa disalibkan bersama Kristus dan tak ada lagi penghukuman akibat dosa. Saudara harus sadari itu. Sehingga saudaraku sekalian, ada kualitas kehidupan baru. Kita dibenarkan sehingga kita disebut dengan hidup baru di dalam Kristus. Ayatnya ini saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Taurat itu mengatur orang dari luar. Sehingga kita berbuat baik karena suatu aturan dari luar. Tuhan ingin saudaraku sekalian, kita itu kemudian digerakkan dari dalam. Ya, perhatikan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka ketidakmampuan kita karena sifat dosa untuk berhubungan dengan Tuhan yang di mana Tuhan bisa menggerakkan melalui rohnya dari dalam akibat dosa. Dikatakan dosa itu sudah ditiadakan oleh karena apa yang Yesus lakukan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh karena dosa. Maksudnya apa ini, saudara? Maksudnya saudaraku sekalian begini, perhatikan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi gini, hukum Taurat itu sempurna. Tetapi daging ini tidak bisa melakukan. Tak berdaya melakukan. Rasul Paulus bilang, aku tahu yang baik. Tetapi aku punya pikiran yang baik. Tetapi ketika aku mau berpikiran yang baik, justru yang buruk yang aku lakukan. Nah, itu yang terjadi saudaraku sekalian. Dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ketika akibat dosa kedagingan kita tidak mampu melakukan kebenaran, maka kemudian dikatakan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Maka Yesus datang sebagai manusia dalam tubuh yang sama seperti kita tubuh daging. Yang serupa dengan kita sebagai manusia. Daging ini manusia. Yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia yang merah itu telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Salib itu lambang hukuman. Dan semua akibat ketidakmampuan, ya, dosa, akibat dosa hukuman dan juga ketidakmampuan kita untuk keluar supaya kita melakukan kebenaran itu sudah dilakukan Yesus, sudah diemban Yesus, sudah diterima Yesus di kayu salib, sudah ditransferkan, sudah dikutuk itu, ketidakbenaran itu, ketidakmampuan kita itu juga hukuman akibat dosa itu sudah diterima Yesus di kayu salib. Jadi di dalam kayu salib itu terjadi perubahan dan terjadi pertukaran. Di mana ketidakmampuan kita, kemudian saudaraku dan juga semua dosa dan akibatnya sudah dibayar lunas. Sehingga kalau Anda tahu kekuatan salib, sebenarnya hari ini setiap kita saudaraku punya kemampuan karena kita sudah dibersihkan. Seandainya kita adalah sebuah tempayan itu sudah dibersihkan.
Hari ini tinggal kita harus disalurkan dengan saluran air surgawi itu sehingga ada kasih karunia yang kemudian mengalirkan air yang murni di dalam tempayan hati kita. Sehingga ada kemampuan di dalam diri kita untuk melakukan semua kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kalau Anda menyadari ini, sekarang sebenarnya kita punya kapasitas untuk melakukan kebenaran oleh karena salib Kristus. Semua kutuk ketidakmampuan kita untuk melakukan kebenaran sudah disalibkan oleh Kristus. Dan akibat hukum kesalahan kita masa lalu juga sudah ditaklukkan atau sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Nah saudaraku sekalian, ini yang sebenarnya terjadi di mana kita dibebaskan dari hukum dosa dan kemudian ada hidup baru di dalam diri kita. Sebuah kualitas hidup baru di dalam diri kita. Ini yang harus kita kembang tumbuhkan di dalam diri kita. Lalu saudaraku, dikatakan kita hidup di dalam perjanjian baru. Dimensi yang baru, dimensi rohani. Sebelum saya masuk ngomong dimensi yang baru, kita tahu bahwa ada dimensi yang lama. Itu artinya apa? Saudaraku, coba baca kalimat yang merah itu. Jika kita melakukan perbuatan baik karena ketakutan akan hukuman atau supaya mendapat pahala, kita bukan orang baik. Amati itu. Jika kita melakukan perbuatan baik karena ketakutan akan hukuman, ketakutan akan masuk neraka, atau supaya kita mendapat pahala, diberkati, dan mungkin juga supaya masuk surga, kita bukan orang baik. Halo? Saudara paham maksud saya? Inilah perjanjian lama. Perjanjian lama itu mendorong kita berbuat baik dengan hukuman atau dengan pahala. Sebenarnya Anda tidak lebih daripada anjing. Supaya nurut, melatih anjing itu dikasih makanan. Lebih tidak nurut lagi dicambuk. Itu yang terjadi, cambuk dan makanan, cambuk dan makanan. Ada yang mengkerut sampai tidak ngerti gitu ya. Nah saudara, Tuhan ingin merubah sifat ini. Sifat anjing, sifat serigala di dalam diri kita yang kalau dilatih perlu dicambuk dan diberi sesuatu yang menyenangkan. Supaya itu di dalam diri kita, bukan di luar kita. Kehendak-kehendak baik itu bukan didorong oleh sesuatu hukuman di luar kita. Itu Taurat, itu perjanjian lama. Agama menciptakan orang yang berbuat baik atau dipaksa berbuat baik. Bukan menghasilkan orang baik. Agama adalah dimensi perjanjian lama yang hanya mengatur perilaku di luar. Dan dalam perjanjian baru setiap kita dibenarkan bukan karena kemampuan potensi diri kita. Tetapi dibenarkan karena apa yang Yesus lakukan. Jadi saudara kalau Anda lihat itu religion versus relationship. Nah, agama itu aturan. Tetapi di dalam perjanjian baru dimensi rohani yang Tuhan, yang Allah rindukan adalah hubungan yang terputus itu kembali terjadi. Anda bisa merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Anda bukan yatim piatu. Anda bukan orang asing. Anda adalah putra putri yang dikasihnya. Sebuah hubungan yang membuat Anda sadar sesadar-sadarnya bahwa Anda dikasihi Tuhan apapun keadaan Anda hari ini. Agama akan membuat Anda kurang berkenan karena ini dan itu. Tetapi Tuhan ingin melalui Yesus Kristus pengorbanannya. Anda sadar saya dan Anda dikasihi sebegitu rupa oleh Bapa di surga. Jadi saudaraku sekalian, hari ini akan salah besar kalau Anda tahu bahwa Yesus berkorban, gospel kabar baik itu sudah diberitakan.
Tetapi Anda masih hidup dengan cara perjanjian lama. Oleh karena ketidaktahuan Anda. Atau oleh karena kesalahan mengerti Anda. Bahwa Anda sekarang punya akses sebuah hubungan. Di mana akibat dosa dan kuasa dosa sudah dihilangkan dalam hidupmu. Dan engkau tidak didrive oleh rasa bersalah. Tetapi engkau didrive oleh kasih Tuhan. Maka ketika saya dan Anda menyadari kasih Tuhan yang luar biasa yang dapat kita lihat oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka hidup kita bukan lagi hidup yang susah dan menderita. Saudaraku sekalian, tolong klik. Tolong klik. Next. Ya. Nah, saudara, seperti yang saya katakan, dalam perjanjian baru, kita adalah ciptaan yang baru, dan kita sekarang dimampukan melakukan kebaikan bukan karena hukum, bukan karena sifat manusia lama kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Saudara tahu enggak, ada yang namanya kronometer. Kronometer, saudara, jam-jam di dunia ini, terutama ya yang jam yang berdiri, itu pasti enggak cocoknya banyak tidak cocok. Di rumah saya punya jam yang berdiri itu, saya yang besar, yang bersuara itu. Itu kalau ada tariannya gitu untuk supaya tetap berputar ya. Setiap berapa hari kita tarik rantainya supaya dia berputar. Tapi Anda tahu, sebulan 2 bulan itu mesti nggak cocok dengan jam yang lain. Yang paling nggak cocok jam ini. Nah, saudara, toko jam yang besar-besar itu kalau nyocokkan, ya ada satu yang namanya kronometer, jam yang paling tepat dengan putaran dunia ini, yang melesetnya tidak banyak, itu selalu dicocokkan dengan jam yang dia jual itu. Jadi setiap beberapa bulan pasti dicocokkan, diputar pakai tangan gitu jarumnya yang besar-besar itu. Nah itu hukum Taurat. Tetapi saudaraku, ada kronometer yang dihubungkan dengan kabel. Yang semua jam di toko itu bisa cocok. Itu kasih karunia. Hari ini saudaraku sekalian, kita sebenarnya, Anda dan saya sebenarnya punya akses kasih karunia kuasa Roh Kudus. Hanya kadang-kadang kita itu gamang. Kita itu gamang karena kita tidak berjalan dengan iman. Kita biasa dengan daging. Ingat ya, ketika mujizat Laut Kolsom atau mujizat membelah masuk di Kanaan. Itu sesuatu yang bersifat daging itu kelihatan. Kita mau berbuat ini jangan-jangan gini, kita jangan-jangan menolong orang jangan-jangan gini, jangan-jangan ini, jangan-jangan Tuhan tidak tolong saya. Karena apa? Kita berjalan dalam daging. Tetapi ketika kita berjalan dalam anugerah, saudaraku, Tuhan bisa berbisik, berbicara kepada kita. Kita punya keyakinan walaupun tidak melihat. Dan kita melangkah sesuatu yang tidak seperti dunia ini lakukan. Kita enggak punya bisa tolong orang lain. Halo. Kita mengalami kesesakan secara dunia tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini sedang Tuhan lakukan kepada kita orang Kristen di akhir zaman ini untuk kita berbeda. Supaya tidak orang bilang orang Kristen tidak Kristen sama saja. Kita berbeda karena kita ada anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Dan setiap kita bisa digerakkan oleh Tuhan dengan luar biasa ketika kita membuka hati dan kita sadar siapa diri kita. Kesadaran siapa diri kita itu saudaraku sekalian. Itu yang membuat kita makin hari makin enteng berjalan dalam anugerahnya, berjalan di dalam roh, dalam perintahnya. Banyak orang sekarang memulai dengan roh, berapi-api digerakkan Tuhan dan diakhiri dengan daging. Tapi hari ini saudaraku, biarlah Anda dan saya di tempat ini, hari ini kita disadarkan di minggu menjelang Paskah ini. Perhatikan ayat ini. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Kita tidak digerakkan oleh hal tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan.
Saya suka mengembangkan hubungan baik dengan teman-teman para jemaat di tempat ini. Hari ini kita sedang mempersiapkan ulang tahun yang ke-11 dari Gereja Rock Ambassador. Banyak anak-anak muda di sini yang ada bergabung di tempat kita. Dan mereka melakukan segala sesuatu lebih banyak bukan karena perintah, tapi karena mereka punya hubungan satu dengan yang lain. Ya memang banyak yang gak hadir saudaraku oleh karena COVID. Tetapi saya ingin kita punya hubungan. Seperti hubungan kita dengan Tuhan, maka itu terrefleksi hubungan kita satu dengan yang lain, yang saling memperhatikan. Saat-saat COVID mungkin kita nggak bisa berkomunikasi, kadang-kadang dengan Zoom dan lain sebagainya. Tapi pandemik yang sudah menjadi endemik ini, saya berharap Anda bisa berpartisipasi dalam kegiatan. Nanti ada saudara diumumkan, kita punya waktu pas hari libur itu, kita bisa relationship satu dengan yang lain. Dan saya harap ada hadirat Tuhan turun ketika ada kesatuan di tengah-tengah kita. Kita disegarkan. Sekali lagi saudaraku, Ia membuat kami sanggup menjadi pelayan satu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Hari ini saudaraku sekalian, saya percaya menjadi Kristen itu bergairah. Walaupun mungkin banyak tantangan. Yang berikutnya saudaraku sekalian, hidup di dalam atau dengan kuasa kerajaan Allah. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi kira-kira gini, saudaraku, Nikodemus seorang rabi tua, seorang Farisi melihat Yesus mengajar. Dan yang diajarkan lain. Yang diajarkan itu bukan kalau kamu lakukan ini Tuhan akan lakukan ini. Bukan hukum-hukum. Dia ajarkan hal yang lain. Dia ajarkan kalau kamu mau menjadi pemimpin, engkau harus menjadi pelayan. Sesuatu yang lain nilai-nilainya. Ya, berbahagialah orang yang difitnah. Sesuatu yang berbeda. Dan kemudian juga ada tanda-tanda ajaib. Lalu ketika Nikodemus mendengar apa yang diajarkan dan tanda-tanda ajaib, Nikodemus bilang, "Engkau pasti datang diutus Allah." Karena tidak ada orang yang pernah ngajar seperti itu kalau tidak datang dari Allah. Yesus bilang, "Kalau kamu ingin mengerti apa yang aku mengerti, mengalami apa yang aku alami, melihat apa yang aku lihat, engkau harus dilahirkan kembali." Jadi saudaraku sekalian, itu cerita yang panjang yang saya dan Anda tadi harus dilahirkan kembali. Nah saudaraku, maksudnya apa? Sekali lagi maksudnya adalah untuk kita mengalami kuasa kerajaan surga, saudaraku sekalian. Seluruh hidup kita harus dirubah. Ada kelahiran baru secara dimensi spiritual di dalam diri kita. Kita boleh saja punya pengetahuan yang luar biasa, tetapi kita tidak mungkin bisa mengerti dimensi kerajaan surga di dalam diri kita. Kecuali kita sekarang menyadari bahwa kita sudah percaya Kristus dan dilahirkan kembali dan mengembangkan itu. Saudaraku sekalian, kita kan pernah mendengar, barang siapa mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Karena sebenarnya dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan ketika saudara tahu enggak, ketika Yesus saudaraku sekalian melayani di dunia ini, dia melakukan mujizat, yes. Tetapi sebelum dia melakukan hal-hal perkara-perkara besar setelah dia berpuasa 40 hari, saudaraku. Apa yang dia alami? Dia dicobai. Dan apa yang Yesus cobai itu? Perkara kedagingan. Setelah lapar 40 hari, jadikan apa ini? Batu ini roti. Yesus bisa lakukan mujizat itu. Tapi Yesus kemudian menjawab juga dengan firman. Bukan dengan roti saja manusia hidup, tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku sekalian, Anda kalau punya kekuasaan, Anda bisa bilang begini, itu temanmu itu enggak adil. Kamu kan punya kekuatan, kekuasaan, lakukan saja. Tetapi kita harus tahu saudaraku, kita bukan berasal
kita ada benih ilahi. Kita tidak boleh lakukan seperti itu. Kita harus lakukan apa yang Tuhan katakan di dalam diri kita. Firman apa yang Tuhan katakan. Kita nggak boleh melakukan membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar lagi. Supaya kapok kamu, nggak bisa. Kutuk dengan kutuk yang lebih besar lagi. Nah kemudian pencobaan yang kedua, Yesus ditunjukkan juga kepada dunia ini. Dan iblis bilang dunia dan segala isinya ini ada di bawah kekuasaanku. Kalau kau nyembah aku kasihkan sekejap. Apa yang Yesus katakan di dalam kemanusiaannya, di dalam tubuh manusianya itu, yang seperti kita juga yang suka hal-hal yang indah di dunia ini, harta-harta yang indah. Kalau kita mau dengan cara serong, cara enggak karu-karuan cepat dapat, korupsi dan lain-lain cepat dapat. Yesus menjawab juga dengan firman Tuhan. Bahwa harus hanya dengan kepada Allah saja engkau menyembah. Kita harus menyembah kepada Tuhan lebih daripada mamon. Kebenaran harus diutamakan. Kalau itu ada spirit di dalam diri kita, Roh Kudus di dalam diri kita. Sudah kekuatan harta itu kuat sekali. Maka kalau iklan, reklame dan lain sebagainya itu kan semua berkaitan, saudara. Kalau Anda jual berlian, jual mobil mesti gadis-gadis cantik di situ. Karena itu kaitannya ada. Kalau kamu punya mobil itu datanglah gadis-gadis cantik kan. Kalau kamu punya berlian nanti kamu akan diidolakan gitu ya. Tua enggak masalah asal gemerlapan kan gitu. Nah, saudaraku, itulah daya tarik dunia yang mempengaruhi juga termasuk di gereja. Tetapi kita harus seperti Tuhan Yesus. Hanya kepada Allah saja aku percaya. Dan ketika itu kemudian pencobaan yang ketiga mengenai kekuasaan ditaruh di bumbung di atas kamu jatuhkan, nanti pasti ada malaikat, kamu bisa perintah malaikat. Tapi Yesus berkata juga dengan firman Tuhan yang menjawab itu perkataannya, ya, jangan engkau mencobai Allah. Artinya saudaraku sekalian, seringkali kita juga punya kekuasaan dan kita mungkin bisa melakukan hal apa saja yang hampir tidak terbatas. Tapi kemudian kita lakukan itu dan mau mengatakan bahwa aku bisa lakukan itu tanpa Allah sekalipun. Saudaraku sekalian, mari kita melihat pada perkara-perkara di dunia ini yang kita hadapi. Sulit kalau kita dengan cara pandang perjanjian lama. Mudah kalau kita sadar bahwa kita punya dimensi rohani, perjanjian yang baru. Maka kita akan bisa mengalahkan semua tantangan apapun di dunia ini. Dan saudaraku sekalian, sekali lagi kesimpulannya, saya sudah selesai. Mengapa? Ya, kita menerima Injil dengan sukacita. Akibatnya apa? Sekali lagi saudaraku sekalian, kita dilahirkan kembali dari benih ilahi. Kita boleh sepandai Nikodemus. Tetapi kalau tidak dilahirkan kembali, hidup kita adalah hidup yang bersumber pada kekuatan diri sendiri. Kita menerima kualitas hidup baru yang sudah dibenarkan. Saudaraku, kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kebenaran di dalam hidup kita adalah kebenaran yang bersifat hukum. Yaitu kita melakukan segala sesuatu ingin dilihat orang, bukan kebenaran yang dari dalam. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, yang akan membuat setiap kita, saudaraku, bukan hanya dibenarkan, tapi punya kualitas, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bisa berkorban untuk orang lain, seperti juga yang Yesus lakukan. Dan yang ketiga, Kristus hidup dalam diri kita. Allah di dalam engkau, dan engkau di dalam Allah. Sebentar lagi kita menerima perjamuan kudus. Dan semoga ketika kita menerimanya dengan iman, kita sadar, kita sudah dilahirkan kembali, kita manusia baru, kita masuk dalam dimensi perjanjian baru. Hidup kita bukan lagi hidup dengan cara dunia, tapi kerajaan surga yang hidup dalam diri kita. Setuju, percaya, katakan, Tuhan memberkati. Mari sejenak sudah merenung. Mungkin lagu lembut dulu. Saya ingin supaya jemaat merenungkan apa yang saya sampaikan, firman yang sudah dengar.
Kalau ada beberapa di antara Anda yang hari ini ketika mendengar kebenaran firman ini, saudara katakan bahwa Tuhan, inilah jawaban dalam hidup. Dan aku percaya Tuhan bahwa Engkau sedang membentuk aku. Dan aku merasakan kasih yang luar biasa dalam hidup. Anda taruh saja tangan Anda di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah ada pembaruan yang daripada Roh Kudus sendiri. Biarlah ada pemulihan yang daripada Tuhan, kasih Tuhan sendiri. Biarlah hari ini segala beban Anda, letih lesu, semua diangkat oleh Tuhan. Dan Roh Kudus dengan anugerahnya mengerjakan di dalam hidupmu hari ini. Dan engkau bisa melihat kehendaknya yang luar biasa dalam hidup. Tuhan lihat kepada setiap hati mereka yang hari-hari ini sepertinya hidup di dalam beban. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ingin kami punya hubungan dengan Engkau. Engkau ingin bahwa serupa dengan gambar-Mu itu terjadi di dalam hidup kami. Karena kami hidup di dalam kuasa-Mu sehingga perkataan kami adalah perkataan anugerah daripada Roh Kudus. Kami yang letih lesu beban berat hari ini dipulihkan. Yang sakit, semua sakit penyakit itu akibat apapun, kelemahan tubuh dan apapun, hari ini Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami di dalam nama Yesus, oleh karena anugerah dan kuasa-Nya. Kuasa Tuhan bekerja memulihkan semua sakit penyakit, penderitaan apapun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi penyembuhan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus damai sejahtera. Kasih Tuhan turun dalam hidup. Engkau yang dikecewakan oleh siapapun hari ini, tiba-tiba engkau sadar bahwa kasih Tuhan lebih besar dari semua kekecewaan. Dan engkau sanggup untuk mengasihi orang yang mengecewakan. Dalam nama Yesus pengampunan turun. Dalam nama Yesus kasih Yesus turun. Semua sakit hati sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dalam nama Yesus. Kira pasyata. Kira pasyata. Nefo trekatiku memafanta. Yang bisa berbahasa roh mulai berbahasa roh. Saya mulai melihat Anda mulai bukan hanya sekedar berbahasa roh, Anda mulai dialiri kuasa roh. Kuasanya antipe kafundir kairo ali pasti mama. Ketidakterbatasan yang aku punya bekerja di tempat ini, kata Tuhan. Aku mati, aku berkorban dengan pengorbanan yang tidak terbatas. Dan hari ini kuasa kebangkitan sedang terjadi dalam hidup setiap kita. Halikota marabasiki. Semua tipuan si jahat itu kalabasika munamama cika. Siku para tatapa, kutuk dibuat sejak dalam nama Yesus dihancur. Kia pori pete alkeiko bastena ailiki tika fontri kita fonda. Yai lupa pusu tu makia tu kartiso tu. Roh Kudus sadarkan kembali setiap kami bahwa kami ciptaan yang baru. Hidup dalam dimensi surgawi. Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Amportes teke laba kito basindra laba sukai namo maya. Kena itu postrama hati kami dibentuk, hati kami dipulihkan, hati kami disegarkan. Enalo bos teke debes. Kiara laba sandara. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakinkan anugerahnya aku jadi aku, hamba yang berkuasa. Mari bangkit berdiri saudara, kita siapkan hati kita terima roti dan anggur.
karya salib-Mu bukan hanya dicatat di dalam sejarah kehidupan manusia, tetapi karya salib-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup memulihkan setiap kami yang percaya. Tuhan, terima kasih. Dan tanpa ragu Engkau melakukan akibat dosa yang harus kami tanggung. Dan itu membuat hari ini Tuhan kami percaya hidup kami tidak terpisah dengan kasih Bapa di surga. Itu sebabnya Engkau ingin setiap kami mengingat akan karya salib pengorbanan. Dan Engkau mengadakan perjamuan untuk mengingat betapa tubuh-Mu dipecah-pecahkan dan darah-Mu dicurahkan. Saudaraku sekalian, menjelang Yesus menyerahkan dirinya, Ia mengadakan perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Saudaraku sekalian, di tangan kita ini roti biasa. Tetapi bukankah kita percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu Ia mengangkat cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Saudaraku, darah adalah lambang kehidupan. Dia ingin kehidupan kita adalah sebuah kualitas kehidupan baru. Dia sanggup berbicara kepada setiap kita karena kita adalah manusia rohani. Hidup yang sudah diperbarui. Kita sudah dilahirkan kembali. Kristus hidup dalam diri kita. Saudaraku sekalian, di tangan kita ini adalah anggur biasa. Tetapi bukankah kita percaya ini persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Dia. Ucap syukur, sembah. Engkau mengalir dalam hidupku, Engkau bekerja berkuasa dalam hidupku, Engkau memimpin hidupku, kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Kami berjalan di dalam kasih karunia yang tak terbatas daripada-Mu. Hidup kami adalah hidup yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Yor mastekere, yor pateka, yerele masindore morela masai, yerela masendari nomo yamo, ini bekatore meste orala masendo. Yang dalam masanda, hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Terjadi kebangkitan, terjadi kebangunan di tempat ini, terjadi dimensi yang baru di tempat ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Saya melihat ada gambaran yang baru dalam kehidupan setiap Anda. Rancangan-rancangan yang dulu gagal Tuhan lakukan, Tuhan mulai atur kembali. Tuhan sedang merencanakan perkara-perkara yang ajaib, yang besar, yang berasal daripadanya. Dan iblis tidak bisa menggagalkan dalam hidup. Ada kekuatan dan kuasanya sendiri
yang memimpin kehidupan setiap Anda dan saya. Terima kasih Tuhan, hidup kami berarti, hidup kami menjadi terang dan garam, hidup kami menyinarkan kasih yang daripada surga. Dan kami terkoneksi senantiasa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita sadar, dikasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati, dikuatkan, disegarkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, ada beberapa catatan informasi yang ingin kami sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kami mengingatkan bahwa ibadah minggu depan mungkin PowerPoint multimedia bisa tampilkan. Ya, minggu depan tanggal 10 April akan dilayani oleh Pak Pendeta Andrew Pohan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di tempat ini. Ya. Kemudian beberapa pekan ke depan di Ambasador dalam rangka hari ulang tahun yang ke-11 akan melakukan beberapa kegiatan. Iya, antara lain ada jalan sehat, ada badminton, kemudian ada perayaan ulang tahun pada tanggal 24 April jam 9:30. Ya, multimedia bisa bantu. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu kalau bisa semua bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan di Ambasador. Mungkin untuk badminton ada pada tanggal 10 dan 17 April, minggu depan kita sudah mulai. Kita akan mulai jam 6 sore sampai jam 8 malam. Bapak Ibu bisa mendaftar di Pak Untung, ada di belakang, kemudian mungkin bisa hubungi Pak Edi. Iya, uang untuk pendaftaran hanya 50.000 per orang. Kita ada badminton untuk ganda putra aja. Jadi segera bisa daftarkan diri Bapak Ibu Saudara di Pak Untung atau di Pak Edi. Kalau nggak salah informasi dari Pak Edi sudah berapa Pak Edi? Oh 30 Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas Saudara, jadi makanya cepat-cepat untuk bisa daftar. Iya, yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita ada family gathering, ada jalan sehat dan ada beberapa game. Kita akan adakan itu di Grand Wish di Trawas tanggal 15 sampai tanggal 16 April 2022. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut family gathering bisa daftar ke kami. Ada dua pilihan yang kami lakukan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menginap. Itu tanggal 15 kita akan berangkat dari tempat ini menuju Grand Wish. Jadi kloter pertama tanggal 15 April jam 1 siang kita kumpul di tempat ini dan kita akan berangkat ke Wish. Kemudian kloter kedua itu hari Sabtu tanggal 16 April. Maaf itu bukan, ya jam 6 pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kumpul di tempat ini langsung menuju Grand Wish. Ya, itu untuk kloter yang kedua. Kalau Bapak Ibu mau menginap, ini ada beberapa fasilitas yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada kamar untuk 2 orang itu 450.000. Nah ini ada untuk per orang ada kapsul, jadi itu di dalamnya ada fasilitas untuk tidur. Iya. Ini 175.000 per orang. Kalau Bapak Ibu mau, monggo. Kemudian untuk kamar ada yang harga 450 isi 2 orang. Ada yang 3 orang itu 600.000. Ada 4 orang 750.000.
silakan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang mau ikut untuk kloter pertama bisa daftar ke kami aja. Dan kami akan ada beberapa kegiatan di sana. Ada game, kalau saudara berangkat malam, kita akan nikmati kafe, Jungle Cafe. Iya, Jungle Cafe. Ya ini. Kalau malam pemandangannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita udah terlalu lama dalam kondisi pandemi, kita mau refreshing, santai-santai di Grand Wish. Iya. Bisa daftar ke kita aja Bapak Ibu yang mau. Kita bukan retreat, tapi kita santai-santai bangun relasi satu dengan yang lain. Jadi itu yang ingin kita capai dari apa yang kita lakukan. Mungkin kita hanya doa sebentar aja, ibadah singkat aja, tapi lebih banyak kita berfellowship satu dengan yang lain. Kami mengajak teristimewa para pengerja, kalau bisa daftar, harus kita ke sana karena kita bangun relasi. Kita lebih banyak lakukan itu di sana. Karena itu kami mengajak untuk para pengerja, kalau bisa ikut kloter pertama. Itu aja beberapa catatan yang ingin kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini di Jungle Cafe, suasananya cukup bagus, mantap. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin bantu kegiatan-kegiatan pelayanan di tempat ini khusus untuk dalam rangka hari ulang tahun, Bapak Ibu bisa mentransfer dananya ke rekening 1880656895 atas nama Pak Sunarto. Dengan jangan lupa taruh angka 2 digit di belakang, angka 11. Misalnya 511 gitu. Itu aja beberapa catatan yang ingin kami informasikan. Segera daftar ke kami supaya kami bisa mengkoordinir, bisa mengaturnya dengan lebih baik untuk kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara semua. Itu aja kegiatan-kegiatan di Ambasador Bapak Ibu bisa ikuti lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook. Jangan lupa juga Kingsword Bapak Ibu untuk memperlengkapi diri, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bisa dapatkan itu Kingsword. Itu aja, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan buat pekerjaan pelayanannya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Karena itu Tuhan, sebagian yang Tuhan sudah berkati kami, kami akan memberi, biarlah ini menjadi benih untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, di Rock Ministry Surabaya ini Tuhan. Biarlah Engkau lipat kali gandakan apa yang kami tabur. Dan kami percaya Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Kami dengan sukacita kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Maaf, tambahan aja. Karena ini minggu pertama ada perpuluhan di tempat ini. Bapak Ibu bisa masukkan perpuluhan di kotak di belakang atau transfer ke nomor rekening. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Sampailah kami di akhir daripada ibadah kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, untuk apa yang Tuhan sudah ingatkan lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami. Kau mengingatkan akan apa yang sudah disampaikan itu bukan hanya kami dengar saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami, itu
itu boleh kami aplikasikan dan kami lakukan, sehingga nama Tuhan yang sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan kembali melakukan aktivitas pekerjaan di hari besok. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami, apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami lakukan, biarlah itu dalam penyertaan Tuhan sendiri. Dan kalau kami bekerja, kami usaha, kami studi, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah itu kami minta campur tangan daripada Tuhan atas semuanya. Pada akhirnya, lewat dari semuanya apa yang kami kerjakan, nama-Mu sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, daripada Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus, berkat daripada Allah Tritunggal menyertai kehidupan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang menerima berkat, katakan bersama, amin.